Fungsi serikat buruh sebagai alat kekuasaan. Fungsi serikat pekerja atau buruh selalu dikaitkan dengan keadaan hubungan industrial. Hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi dan jasa, yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Berikut merupakan fungsi serikat pekerja atau buruh. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. Yang berikut ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga disebutkan fungsi serikat pekerja dalam hubungan industrial, yaitu fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratif, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Kewajiban sebagai pekerja telah terbagi dalam 3 bagian penting, yaitu yang pertama, kewajiban ketaatan, yang kedua, kewajiban konfidensialitas, yang ketiga, kewajiban loyalitas, yang keempat, melindungi dan membuka anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kelima, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Fungsi serikat buruh untuk perundingan kolektif. Perundingan kolektif menurut Hani Handoko, perundingan kolektif adalah suatu proses di mana para wali dua kelompok atau pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Selanjutnya, struktur perundingan yang utama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, satu perusahaan dengan satu serikat pekerja. Kedua, beberapa serikat pekerja berhadapan dengan satu perusahaan. Ketiga, beberapa perusahaan berhadapan dengan serikat pekerja. Keempat, beberapa perusahaan yang berhadapan dengan beberapa serikat pekerja. Proses perundingan kolektif. Pertama, manajemen menyediakan data yang merupakan landasan membangun posisi perundingannya, berupa data upah dan tunjangan, serta berupa perbandingan tarif upah lokal dan tarif yang dibayar untuk pekerja yang sama dalam suatu industri. Kedua, survei sikap untuk menguji reaksi dari karyawan terhadap berbagai seksi kontrak yang mungkin dirasakan manajemen menuntut perubahan, dan konferensi tidak resmi dengan pemimpin serikat pekerja setempat guna membahas efektivitas operasional dari kontrak dan mengusulkan pemeriksaan percobaan tentang gagasan manajemen bagi perubahan. Faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. 1. Cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja, seperti dalam suatu departemen, divisi perusahaan, atau keseluruhan karyawan dalam suatu industri. 2. Tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Selain penggunaan taktik tawar-menawar, ada 3 tipe tekanan yang lebih kuat yang kadang-kadang digunakan. Ada pemogokan, ada pencegahan atau penghalangan karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan, dan terakhir ada boykot. 3. Peran pemerintah. Serikat karyawan dan buruh sering lebih mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. 4. Kesediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan menggunakan alat-alat pemaksaan, misal pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah ditulis, maka dapat disimpulkan fungsi serikat buruh sebagai alat kekuasaan, artinya serikat buruh memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak
dan kepentingan anggotanya melalui aksi kolektif atau unjuk rasa. Dengan demikian, serikat buruh dapat menjadi alat kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pengusaha. Dan juga fungsi serikat buruh untuk perundingan kolektif buruh. Serikat buruh berperan sebagai wakil bagi anggotanya dalam perundingan dengan pengusaha atau pemerintah terkait dengan upah, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. Melalui perundingan kolektif, serikat buruh dapat memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan jika anggota harus menyelesaikan masalahnya secara individu.